Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Untuk podcast kali ini kami hadir dari Fatayat NU Kota Semarang dalam Mutiara Hikmah, dan kita episode kali ini sudah hadir dua narasumber yang ahli dalam bidangnya. Kita akan membahas tentang perspektif puasa ya di bulan Ramadan ini dari segi kesehatan dan juga dari segi syariat. Nah, kita kenalan dulu nih, dan saya perkenalkan dulu dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Ratna, ya, beliau juga pengurus dari Fatayat NU Kota Semarang ya Dokter. Assalamualaikum Dr. Ratna. Assalamualaikum. Iya, sehat Dokter? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk narasumber yang kedua ada sahabat kita Durwatul Muna yang biasa kita panggil dengan Neng Muna. Assalamualaikum Neng Muna. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Sehat juga Neng? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat semuanya, untuk podcast kali ini di Mutiara Hikmah, ya kita akan membahas tentang seluk-beluk dan apapun yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan ini dari perspektif kesehatan dan juga dari segi syariat. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas nih, puasa dalam perspektif dari agama kita sendiri itu seperti apa ya Neng Muna? Puasa itu apa sih gitu? Monggo Neng Muna. Oke, izin dok. Monggo. Yeah. Oke Mbak Yuli, makasih. Sebelumnya saya juga pengen nyapa teman-teman yang nonton juga ya. Semoga puasanya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Fatayat yang nonton podcast ini, semoga lancar puasanya, tetap sehat ya, dan bisa menjalankan segala rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat ya, dengan penuh hikmat dan maksimal. Amin. Jadi puasa itu dari kata shoma yasumu, sauman atau siyaman. Itu secara bahasa. Secara bahasa itu artinya al-imsak atau menahan diri. Menahan, ini secara bahasa jadi masih umum gitu, menahan apapun, bahkan ketika dikatakan pada sedang mengekang hewan pun dikatakan somal khail, berarti sedang mengendalikan seekor kuda. Jadi artinya pada dasarnya adalah pengendalian. Itu al-imsak ya. Makanya kalau sahur itu imsak itu tahan, wes. Kemana? Sesukumannya yang tadi maghrib kan. Iya. Itu al-imsak gitu. Jadi itu sebagai ancang-ancang sebenarnya al-imsak itu. Kalau puasanya itu kan dimulai ketika fajar ya. Dimulai dari fajar sampai kemudian terbit matahari. Tapi kemudian para ulama itu menetapkan sistem supaya umat itu lebih mudah menjalankan puasa, diberikan ancang-ancang imsak, yaitu waktu imsak. Makanya kalau di jadwal imsakiyah itu ada imsak dulu baru fajar atau subuh gitu, supaya orang siap-siap. Nah, kalau nggak dikasih waktu imsak, kita lagi ngemplok bergedel, nanti gimana? Kan gitu. Langsung adzan gitu ya. Aman gitu. Itu. Nah, makanya imsak itu mekanisme yang yang diajarkan oleh para ulama pendahulu kita, para ulama kuno, ulama salafus sholih, supaya umat itu lebih mudah dalam menjalankan ibadah puasa. Apakah itu berlaku di Indonesia atau di negara lain? Sepertinya hanya di Indonesia yang punya tradisi imsak. Masya Allah, ulama kita luar biasa. Makanya itu kita harus bersyukur dan berterima kasih sekali kepada para ulama kita yang sudah menuntun kita sedemikian detailnya sehingga kita semua bisa sangat mudah menjalankan ibadah puasa. Kemudian secara syariat, puasa itu tadi kan secara bahasa itu lughah itu artinya adalah al-imsak atau menahan ya. Kemudian secara syariat, puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya. Banyak yang membatalkannya secara fikih ya. Segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari sejak terbitnya fajar sampai kemudian maghrib terbenamnya matahari. Jadi itu kita minum, makan semuanya kita tahan semuanya. Kemudian hubungan suami istri juga kita tahan dulu. Iya, tahan. Ada waktunya, ada waktunya. Jadi itu secara syariat Pak Yuli. Jadi puasa itu secara syariat menahan diri, tidak melakukan segala yang membatalkan puasa selama kurun waktu puasa itu dari fajar sampai terbenamnya matahari.
gitu. Oke. Itu dari segi syariat. Jadi menahan itu tidak hanya sekedar lapar saja ya Ning ya, tapi juga dari perbuatan-perbuatan yang intinya. Nah, iya. Nah itu, jadi kalau tadi kita mendefinisikan pengendalian diri secara fisik, fisik, ternyata kita dalam puasa ini hikmahnya tidak hanya mengendalikan diri kita secara fisik saja, tapi juga secara psikis, secara psikologis, secara emosional kita juga diajarkan untuk menahan diri. Jadi makanya syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Itu merupakan bulan pendidikan. Artinya kita gulawentah seorang hamba, di mana dari segi fisiknya juga dilatih untuk tidak terus-menerus giling terus. Dan juga dari segi emosional, psikologisnya juga dilatih supaya ada semacam tazkiyah, ada semacam tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, detoks semacam detoksifikasi itu kita disuruh menahan diri untuk tidak berkata yang tidak baik, kita disuruh menahan diri untuk tidak berkomentar jelek di sosial media. Ini yang kita kadang nggak sadar. Kita nggak ngomong, cuma ngetik doang. Saya kan nggak ngomong secara lisan kan. Tapi ketika jempolnya itu nyakitin banyak orang, kan sama aja itu. Sampai kemana-mana, malah bahkan kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Nah itu. Nah jadi puasa itu hikmahnya adalah salah satunya menahan diri kita dari segi jiwa rohani, dari segi rohani kita supaya menjadi hamba yang lebih baik, supaya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan tidak disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang menodai, menciderai kualitas puasa kita. Oke nih, gamblangnya seperti itu ya sahabat-sahabat, bisa dimengerti ya. Dan kemudian ini saya beralih ke narasumber yang kedua, masih berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi oleh Ning Muna. Jadi gini Dok, jadi tadi puasa adalah menahan. Kalau secara jasmani itu kan menahan lapar, menahan haus. Nah, itu imbasnya apa sih yang ada dalam tubuh kita secara medis atau kesehatan, itu ngaruhnya apa ya gitu. Secara sehari-hari kita itu diajarkan untuk makan tepat waktu, betul nggak nih Munaya? Dan seperti itu. Monggo Dokter Rata bisa dijelaskan. Jadi efek dari puasa itu sendiri apa sih terhadap tubuh kita? Monggo Dokter. Jadi baik, terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semua. Tadi kalau kaitannya dengan secara medis tubuh kita gitu yang puasa yang disampaikan oleh Neng Muna itu relate ya. Ada dua kata kunci yang disampaikan oleh Neng Muna tadi dari bahasa lugha tadi bahwa menahan diri. Nah kaitannya kalau dari medis itu ya menahan lapar ya secara dampak pada fisiknya itu lapar. Nah tadi Mbak Yuli juga menyampaikan, nah ritme kita sudah teratur makan 3 kali sehari ya. Gitu. Kalau makan 3 kali sehari itu berarti setiap berapa jam Mbak Yuli? 6 jam ya berarti? 6 jam. 6 sampai 7 jam. Nah, kalau kita lihat nasib makanan dalam tubuh kita itu ya, jadi 4 jam itu berada di lambung, kemudian 4 jam lagi di usus halus untuk kemudian diserap. Nah, makanan ya Dok ya. Betul. Nah, itu walaupun variatif ya. Nah, terlama itu adalah lemak. Makanan lemak yang sulit dicerna. Nah, yang paling cepat 15 sampai 30 menit itu sudah bisa ya makanan karbohidrat. Misalnya yang manis-manis itu Mbak, kayak Mbak Yuli manis. Jadi saya terserap ya. Manis-manis ya, karbohidrat yang simplek nyebutnya ya. Jadi minuman manis ya, minuman manis terus kemudian roti dan lain-lain ya. Misalnya yang buah-buah yang manis ya, termasuk juga kurma ya juga. Nah itu cepat ya. Jadi makanya kenapa kalau kita buka itu sebaiknya yang manis-manis tadi. Terus kemudian
Itu 8 jam ya total, berarti kalau misalnya itu dicerna kemudian sama di metabolisme itu 8 jam. Nah, berarti padahal kita puasa itu kan kalau di total hitungannya sekitar 14 jam ya kalau di Indonesia, Mbak Yudi. Nah, berarti kan ada jeda waktu 6 jam ini kosong. Nah, kosong ya. Nah, itu difungsikan kalau seperti halnya kalau Mbak Yudi lagi libur misalnya. Nah, kira-kira ngapain kalau libur? Jadi santai dong. Nah, santai ya, meditur, pedikur, nyalon. Nah, itu demikian juga ya organ pencernaan kita. Organ pencernaan kita itu ya. Jadi lambung sama usus gitu juga 6 jam itu rehat, memperbaiki diri ya. Jadi ada proses yang namanya autofagi. Autofagi ya. Fagi itu makan, terus auto itu sendiri ya. Jadi sel-sel yang rusak kita ya, yang karena rusak karena makanan, karena usia, itu diremajakan lagi, diregenerasi. Jadi nanti itu akan sel-sel yang rusak itu dimasukkan ke dalam sel, namanya dalam sel itu ada lisosom, masuk di situ dipecah, dijadiin energi, untuk meremajakan, untuk memperbaiki, kemudian akan selnya yang bagus. Nah, dari autofagi ini setelah dipuasakan, dari riset itu menyebabkan dampak positifnya itu nanti pencernaan, penyerapan dalam pencernaan kita fungsionalis itu akan meningkat 85%. Masya Allah. Jadi pokoknya ngikutin aturan agama itu enak gitu ya. Luar biasa enak deh. Sehat. Iya. Tidak. Jadi itu otomatis ya. Bayangin aja, Tadi kalau prosesnya kan 8 jam ya Mbak Yuli. Nah, kalau misalnya kita makan sehari 3 kali itu kan tadi 6 jam, 5 sampai 6 jam kita makan, belum lagi ngemilnya. Berarti kan itu langsung, belum habis sudah ada lagi. Oh iya, jadi itu kan nunggu bisa kebayang. Nah, kita alhamdulillah Islam mensyariatkan puasa. Tidak hanya Ramadan ya, jadi berarti kita sunnah banyak itu Senin, Kamis dan lain-lain itu berarti kita proses meremajakan tadi sel-sel dalam enzim, termasuk yang tadi kata kunci tadi detoksifikasi itu nama lain autofagi itu. Jadi istilahnya kayak mesin gitu ya dok, dikembalikan lagi ke fungsi asalnya. Betul. Gitu. Misalnya 8 jam mencerna tubuh kita, ya dikembalikan lagi nih. Seperti itu. Kalau yang dari biasa untuk misalnya kita 3 kali makan belum ngemilnya, belum ininya, berarti memang tubuh kita itu dipaksa untuk kerja terus. Tidak ada istirahatnya gitu ya. Masya Allah sekali, luar biasa ya. Iya, ternyata tubuh kita itu juga punya hak punya hak untuk istirahat, punya hak untuk mencerna sesuai tupoksi. Iya. Ini belum lagi puasanya. Nanti bagaimana yang diajarkan dalam Islam, bukannya bagaimana itu nanti dibahas. Nanti dari majlis juga ada. Iya. Terima kasih Bu. Ternyata memang puasa itu memang untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita itu bagus sekali dari penjelasan Bu Dokter Nana. Nah kemudian nih saya juga beralih lagi nih ke Neng Nana. Sebenarnya apa sih hikmah di balik ibadah puasa yang kita jalankan? Apalagi untuk puasa Ramadan itu kan full ya Neng Nana. Kalau kita mau 30 hari misalnya sesuai ini 30 hari kan gitu. Nah sebenarnya apa sih hikmah di balik puasa itu tadi? Banyak banget tadi kita dengerin sendiri. Jadi manfaat puasa itu ya bagian dari hikmahnya puasa. Manfaat kesehatan itu juga bagian dari hikmahnya puasa. Detox juga bagian dari hikmahnya puasa. Detox secara fisik, detox secara pikiran, detox secara emosional. Jadi kan ya kita kayak bisa juga supaya biasanya kita enteng aja komen di sosial media kayak gitu. Karena kita puasa kita tahan diri ya, aku puasa nggak boleh kayak gini. Udah apa namanya aku sibukin lagi buat kegiatan-kegiatan yang lain. Bisa itu puasa itu unik. Uniknya kenapa? Karena puasa itu sangat privatnya, sangat privat antara hamba dengan Allah. Yaitu ada salah satu diskusi mengatakan bahwasanya Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi itu kullu amali bin adam lahu illa shaum fa inna li wa ana ajzi bihi.
Allah mengatakan bahwasanya semua amalnya Bani Adam kita ini kan manusia semua amalnya untuk kita sendiri, hanya puasa yang jadi Allah itu sangat emang privat banget. Kita kalau lihat orang puasa itu kan tanpa tahu orang itu, kalau nggak kasih tahu kita nggak tahu kalau orang itu puasa. Kita kalau lihat orang sholat kita tahu ada gerakan sholatnya, ada bacaan sholatnya, kita tahu kalau orang itu ibadah sholat. Nah, kita mau lihat orang sedekah, kita juga tahu orang ngasih sedekah, orang masukin ke kotak infak, kita tahu orang sedekah. Kita lihat orang lagi umroh, lagi haji juga lihat. Bahkan sadurunge mangkat, sebelum berangkat walimatus safar bancaan. Kita semua lihat. Tapi puasa tanpa kita cerita kalau kita sedang puasa, nggak ada orang yang tahu. Makanya itu Allah mengatakan bahwa innahuli untuk Allah wa ana ajzibi. Gusti Allah yang memberikan balasan sendiri atas puasa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Jadi itu ketika kita dalam keadaan puasa, itu kita sebagai seorang hamba itu dalam posisi yang sedang deket-deketnya, yang sedang bonding banget sama Maha Kuasa. Jadi ketika dalam kondisi puasa itu, makanya sebaiknya kita lakukan banyak ibadah, kita lakukan banyak tadarus, kita lakukan segala kebaikan, karena dalam posisi itu Allah benar-benar sedang memperhatikan kita. Jadi luar biasa, itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Dokter Rata juga sudah menceritakan banyak banget tentang manfaat puasa secara medis, secara kesehatan, dan itu senada selaras dengan hadis Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu juga akan semakin sehat. Itu Rasulullah sudah memang mekanismenya sudah diatur seperti itu ya. Jadi antara syariat yang diajarkan dengan realita tubuh manusia itu sinkron, itu selaras. Itu luar biasa. Makanya kita bersyukur banget ya ditakdirkan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang disyariatkan puasa gitu kan. Setidaknya kalau kita ini nggak disyariatkan puasa lah giling terus dok. Gimana? Giling terus nih nggak ada berhentinya, nggak ada lerennya, nggak ada istirahatnya. Tapi karena kita ini setidaknya at least kita ini ditakdirkan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita disyariatkan untuk melakukan puasa, wajib puasa. Maka kita mau nggak mau ada mekanisme detox dalam tubuh kita. Itu yang benar-benar kita harus syukuri, dan Masya Allah ternyata sebagai Allah itu benar-benar menciptakan kita sak mekanismenya sebagai manusia ya. Dengan ditambahkan lagi mekanisme itu dikemas dalam syariat yang menjadi kewajiban kita, dikasih pahala lagi. Padahal itu udah emang alamiahnya, manfaatnya kebutuhan kita kan, tapi Allah kasih itu pahala buat kita. Itu luar biasa. Nah itu salah satunya hikmah dari keistimewaan yang lainnya juga sama seperti itu. Luar biasa. Jadi puasa juga yang paling yang paling nggak bisa diprediksi, kayak nggak bisa dikatain ria gitu. Itu puasa karena nggak kelihatan. Ya kalau dilemes-lemesin Neng, lemes-lemesin orang nggak puasa aja lemas. Mager maksudnya kalau saya. Iya. Tapi kalau kita sholat gitu kan, misalkan sholat di musola gitu-gitu. Allah paling khusuk-khusuk diri. Tapi kalau puasa itu nggak bisa melihatkan musuh lemes-lemes dilemes-lemesin. Ada isa Mbak Yuni kayak gitu, atau masa pengumuman Assalamualaikum, saya puasa nih. Gitu. Jangan ganggu dulu. Ada orang kayak gitu ya. Jadi makanya istimewa puasa itu istimewanya kayak gitu. Bener-bener Allah itu ingin dekat sama hambanya, itu jadi hubungan hamba sama khalqnya itu betul. Difasilitasi dengan puasa. Jadi alangkah baiknya ketika puasa kita itu memang benar-benar dimaksimalkan gitu. Betul, jadi tidak hanya cuman menahan niki dokter nggih. Yang penting aku puasa untuk sehat, orang maem, orang minum udah selesai kan gitu juga. Ternyata hikmah puasa itu luar biasa sekali. Betul. Makanya teman-teman
semuanya selama bulan Ramadan ini ya, kita hendaknya memang kita sibukkan diri kita untuk itu, untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini. Ya tadarusnya, ya sodakohnya, terus iya. terawih semuanya nanti di akhir Ramadan itu biasanya ada sholat tasbih di masjid-masjid itu ya. Itu bagian dari upaya para ulama untuk mengajak umat, untuk mengajak kita ini supaya tidak luput gitu loh, tidak kehilangan esensi momen dari bulan Ramadan. Makanya doanya itu kan, ya Allah, di bulan Ramadan ini jadikanlah kami la faqidin wala mafqudin. Jadikan kita orang-orang yang enggak mengabaikan bulan puasa dan juga enggak kehilangan bulan puasa. Gitu. Dan juga kehilangan bulan puasa. La faqidin wala mafqudin. Itu ulama itu Masya Allah ya, para ulama itu kalau mengajarkan kita itu enggak cuma ngajarin itu tapi nuntun dan kasih cara itu. Caranya gitu. Caranya tidak kehilangan bulan puasa itu kita sadar kalau ini bulan puasa, Allah kasih 10 harinya itu rahmah. Itu rahmatnya Allah tuh diobral ke kita semuanya. Sale gitu ya. Iya, sale. Jadi nggak cuma di mall doang yang sale. Jadi rahmatnya Gusti Allah juga itu obral habis-habisan tuh pokoknya. Jadi dari kita bangun tidur, buka mata sampai kita tutup tidur lagi, itu sudah rahmatnya Allah. Buahnya tidak ampun, tinggal kita mau nggak ambil. Gitu. Bahkan kita cuma bikinin kopi buat suami di sahur-sahur itu jadi rahmatnya Allah. Kalau kita sadar bahwa itu kebaikan yang kita niatkan untuk ibadah. Seperti itu. 10 hari keduanya dikasih maghfirah. Iya kan? Itu kita tinggal maksimalin aja, banyak istighfar, sedekah, banyak ziarah kubur, doain para kita yang sudah meninggalkan kita. Itu kita tinggal banyak ajak kita seperti itu. Itu insya Allah habis waktu kita buat ngomongin orang. Nggak ada waktu ya? Nggak ada waktu lah. Nggak simple. Kayak gituan. Iya betul. Itu kalau kita sadar. Kalau kita sadar dengan hal itu, kemudian 10 hari terakhirnya Allah kasih pun minan terbebas dari api neraka. Itu sudah luar biasa banget. 10 hari ini dibagi 30 hari dibagi 3 ini 10 ini buat kita semua, buat umat, buat hamba Gusti Allah. Tinggal Allah ambil. Makanya kalau supaya kita ini nggak kehilangan juga nggak mengabaikan, itu adalah memaksimalkan seluruh rangkaian ibadah yang ada di bulan puasa. Baik hubungan kita secara sosial dengan sesama kita, kayak kita isi kegiatan-kegiatannya, interaksi sosial yang bermanfaat, itu juga luar biasa. Juga insya Allah nilai pahala itu dengan kegiatan kita zikir, kemudian iktikaf di masjid juga luar biasa. Jadi memang kita tuh harusnya memang harus maksimal ya di bulan Ramadan gitu, dengan dan Dokter Ratna. Nah kaitannya dengan tadi sale gitu ya, sale pahala yang diobral oleh Gusti Allah gitu ya. Nah ini di bulan Ramadan juga banyak sale loh Dokter Ratna, yang maksudnya banyak obral, banyak orang berjualan gorengan, banyak berjualan es teler dan semuanya. Nah dari kesehatan sendiri, tips untuk menjaga kesehatan di bulan puasa. Kadang kan memang dalam satu hari puasa itu kita rehat nih dokter, tapi ketika mau berbuka itu gorengan udah menanti, itu es teler udah menanti, es teh jumbo dan semuanya. Nah itu tipsnya gimana sih dok biar puasa kita itu berkualitas secara jasmani, secara kesehatan. Baik Mbak Yuni. Jadi memang tadi kalau mau yang puasa hadis yang disampaikan oleh tadi puasa maka puasalah maka akan sehat. Kalau yang seperti tadi semuanya dimasukin semua, apakah kira-kira bisa sehat Mbak Yuli? Tapi biasanya seperti itu dong. Karena banyak orang berjualan kan ya, banyak makanan yang menggugah selera, jadi pengen masuk semua. Setelah seharian itu kita nggak makan gitu dong. Iya betul. Kira-kira ya. Tadi kan berarti kos nyambung yang tadi ya Mbak Yuli. Jadi kosongnya kan tadi 6 jam. Kosong 6 jam. Kosong.
kosong. Nah, kira-kira kalau misalnya lagi santai-santai kosong-kosong, terus misalnya grup gitu langsung datang, misalnya Mbak Yuli tadi yang liburan santai-santai maskeran dan ada tamu satu bis, kira-kira gimana? Aduh, shock. Shock. Kaget. Betul sekali. Nah, tubuh kita juga seperti itu, ya. Jadi harus bertahap, ya, bertahap. Apa? Di Islam ya, Neng ya, diajarkan dari gimana, Neng? Kalau dari Islam, kalau buka Rasulullah mengajarinya gimana, Neng? Diawali dengan manis-manis seperti kurma. Nah, betul. Nah, itu relate sekali dengan medis, ya. Jadi karena tadi kurma, betul, kurma. Nah, kurma itu pertama dia itu makanan berserat, kemudian kadar gula darahnya juga tinggi, tetapi dia berserat, ya, jadi stabil penyerapannya, ya. Indeks glikemiknya itu rendah, ya, jadi aman walaupun manis, cepat terserap, ya. Jadi 15 sampai 30 menit itu sudah bisa beredar di aliran darah. Jadi cepat mengembalikan kadar glukosa darah. Tapi dia stabil, beda dengan yang makanan kesukaannya Mbak Yuli, apa? Es teler. Es creamy, ya. Yang gulanya tuh gulanya berapa itu? Terus berapa? Nah, betul. Total manisnya bergula. Nah, semuanya bergula. Berarti gula semua itu. Nah, Bukannya ya, bagus, Dok, kalau buat berbuka. bagus, tapi tadi ada batasan, Ada tidak batasan. banyak-banyak, ya. Jadi tidak banyak-banyak. Tapi paling Kalaupun aman kurma itu tadi ya, Dok, ya. kurma, Makanan ya, manis yang jadi aman buat ya, betul, ya. Jadi dia itu tadi untuk mengembalikan kadar gula darah di otak itu cepat, ya, 15 sampai 30 menit. Kemudian dia juga stabil penyerapan. Jadi tidak melonjak. Kalau kita makan yang banyak tadi Mbak Yuli, ya, yang tidak kaget tidak hanya lambungnya, tetapi yang penyakit orang kaya sekarang itu, ya, apa? Diabetes itu misalnya. Nah, itu jadi kalau kita makan banyak nanti terutama yang manis-manis terus buahnya itu nanti lonjakan gula darahnya tinggi. Nah, kalau gitu, Dok. iya, melesat. Nah, kalau melesat kayak gitu berarti yang kerja keras ya, Pak? Insulin, kan? Iya, kelenjar pankreas kita supaya ngeluarin insulin, ya, insulin, ya. Jadi kalau semakin banyak gula yang Di darah. tinggi itu berarti untuk menurunkan kadar gula darah itu tugasnya insulin tadi, ya. Insulin Nah, itu dari kelenjar pankreas. pankreas, ya, kelenjar pankreas. Nah, sebenarnya ya ini Masya Allah, ya. Jadi kalau tubuh kita itu kalau kita puasa, walaupun tadi kosong Mbak Yuli, perutnya kosong itu berapa jam, tapi kita tetap hidup, sel kita tetap dapat makanan. Dari mana? Nah, bongkar, ya. Bongkar tadi, apa, Dok? bongkar tabungan di liver, ya, di liver, di hati kita itu ada tabungan glikogen. Jadi kalau tadi makan yang manis-manis di darah sudah cukup, nah itu disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, kemudian lemak kalau berlebih itu juga disimpan dalam bentuk asam lemak. Asam lemak Iya. lemaknya, Dok. Sama aja. Nah, iya itu kalau misalnya tadi kita puasa itu karena tidak ada makanan yang dicerna, kita bongkar tadi glikogen sama namanya nanti glikolisis, ya, glikogennya dihancurkan sama lipolisis, lemaknya dihancurkan, dibongkar. Nah, ya, dibongkar. Terus Nah, dimakan sama sel gitu, Dok. Iya, jadi nanti kan masuk jadi aliran darah, jadi glukosa tadi untuk tenaga dan lain-lain, nah itu ikut aliran darah. Jadi nggak nganggur ya, lemaknya numpuk di perut. Betul. Nah, itu berarti bisa jadi Nah, kelebihan. lemak itu sulit, ya. Makanya tadi nyambung yang ditanyakan Mbak Yuli, ya, kalau makan goreng-gorengan bagaimana? Nah, itu yang menu paling enak. gorengan itu, ya, lemaknya tinggi, ya. Apalagi kalau gorengan itu sebenarnya masih aman. Lemak itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi membran sel itu juga butuh
lemak. Pembentukan hormon estrogen, progesteron kita yang dulu kita pernah bahas untuk kehamilan dan lain-lain pengatur kehamilan itu juga lemak, bahan dasarnya lemak. Tapi yang salahnya itu berlebihan. Kalau gorengan itu dia ada lemak trans ya, jadi digoreng, apalagi goreng minyak yang banyak dan berulang-ulang. Jadi amannya berapa kali minyak untuk digoreng itu? Berapa kali ya dok? Ya biar sehat nggak jadi lemak trans. 2 kali. 2 kali saja. Iya, jadi makanya jangan banyak. Jadi kalau misalnya makan gorengan, goreng sendiri minyaknya kita bisa mengendalikan ya. Jadi tidak banyak-banyak. Nah, itu masih bisa ditolerir ya. Jadi lemak itu ada lemak trans, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh ya. Jadi yang bagus itu lemak apa Mbak Yuli? Jenuh ya? Jenuh. Jenuh itu kayak bosen gitu ya dok? Lemaknya ngapain tuh ya dok? Jadi dia itu sudah lemak jenuh itu contohnya ini alpukat, almond, kacang-kacang, lemak tinggi. Jadi kalau minyak, jadi nggak melalui proses banyak betul. Jadi terus kalau lemak ya yang dari kulit daging gitu kan, daging itu lemak. Kayak kikil. Lemak yang lemak yang tidak jenuh. Lemak hewani itu. Lemak hewani. Itu tak jenuh. Kulit ayamnya. Itu bagus nggak itu dok? Enggak, tidak jenuh kan. Di dalam tubuh itu akan jadi proses apa dok? Nah, jadi kalau yang dalam tubuh itu ya, jadi nanti dia di lambung itu lama juga, jadi cernanya itu susah. Nanti dia butuh diemulsi dari cairan empedu ya. Jadi kantong empedu tadi itu terus kemudian untuk diemulsi lemak, terus kemudian nanti baru bisa diangkat. Dan itu pun belum susah diangkat juga. Jadi hati nanti membuat namanya itu HDL sama LDL, lipoprotein ya. Jadi ada lipoprotein yang HDL yang high density-nya sama yang low density. Nah, yang jahat itu yang LDL. Ya, jadi LDL itu kalau di darah itu lemaknya sudah jadi dia membawa lemak itu ke pembuluh darah. Nah, kalau yang tadi HDL itu malah bersihin. Jadi makanya padahal kalau lemak itu kan dia susah larut ya. Jadi kalau di pembuluh darah jadi nempel nanti jadi namanya penyakit arteriosklerosis ya. Jadi nanti jendol-jendol itu Mbak. Jadi pembuluh darahnya jadi sempit ya. Jadi makanya kalau di otak nanti jadi stroke itu ya itu awal mulanya dari lemak itu tadi. Yang nempel itu. Yang nempel di pembuluh darah. Oh, makanya ada namanya kalau Iman itu penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu awalnya dari itu namanya arteriosklerosis ya. Jadi kalau ini kan semakin sempit kayak jadi aliran darah nanti juga enggak lancar. Caranya gimana ya? Kalau buat bersihin itu yang meningkatkan HDL tadi. Dengan konsumsi apa dok? Tadi yang olahraga sama ini Mbak Yuli tadi yang makanan-makanan yang meningkatkan yang HDL berarti kan lawannya yang HDL ya. Jadi yang tadi almond, alpukat, yang ada lemak baiknya. Jadi nanti dia akan mengangkut dari pembuluh darah dibawa ke liver. Ya alpukat sih suka dok, cuman kalau makan jadi lemak jenuhnya masih apa jadi tak jenuh atau malah kayaknya kalau udah bicara makanan kita ini ya. Jadi tetap ada olahraga juga ya. Olahraga betul. Jadi kalau makanan yang mengatur insulin tadi ya, yang jadi kalau puasa itu glukagon naik tadi ya, jadi naik kan, jadi akhirnya kita tetap hidup, sel kita baik-baik saja. Masih ada cadangan. Nah betul. Nah nanti kalau misalnya makan yang banyak terus kan kita suruh yang manis-manis itu nanti pankreasnya suruh kerja terus kan, akhirnya lama-lama dablek Mbak Yuli. Jadi kan kalau iya jadi kan kalau gula darah tinggi nanti kan berarti dia ngeluarin insulin. Nah ini kerja terus udah capek udah sembuh karepmu udah metu gitu kan. Nggak keluarin.
Apa ya titik-titik dablek? Jadi itu namanya resisten insulin. Nah, dengan puasa itu jadi dengan puasa itu jadi sensitif. Nah, jadi ada sinyal sedikit bisa keluar. Jadi meningkatkan sensitivitas, termasuk tadi olahraga juga sensitivitas. Terus kemudian kalau misalnya olahraga ketika kita berpuasa itu ngaruh juga nggak dok? Misalnya, kan tadi kan misalnya 8 jam itu tubuh kita memproses nih mencerna, 6 jam itu sudah istirahat. Alangkah baiknya itu olahraga dilakukan pas apa ya dok? Gitu. Pas puasa kah atau digantikan pas malam gitu? Ya olahraga olahraga bisa pagi ya tetap pagi itu kan yang penting prinsipnya ini tidak mengeluarkan banyak keringat ya jadi itu nanti bisa dehidrasi toh jadi ya secukupnya ibaratnya jalan yang penting itu kan ritmik kontinu ya olahraga itu jadi misalnya kalau jalan 30 menit ya konsisten jalan 5 menit ketemu tetangga ngobrolnya 15 menit karena itu beda lagi ya. Jalan yang ringan-ringan aja Mbak Yuli jadi kalau malam kan kita sudah itu olahraga terawih itu juga olahraga jadi semuanya sudah diatur ya jadi kalau kita makan itu lambungnya penuh ya bawaannya tidur ya karena oksigenasi ke otak itu kurang tercurah ke lambung untuk mencerna untuk itu bekerja di lambung ya jadi akhirnya ngantuk nah itu kita difasilitasi sama Allah dengan sholat tarawih itu jadi yang itu kan ritmik ya aktivitas berulang nah itu kayak olahraga ya jadi memenuhi itu ya apalagi yang doaan tambah 3 witir ya. Iya betul. Apalagi yang satu jus. Masya Allah itu ya benar-benar. Jadi fasilitas semua bos poin kuncinya ternyata kalau ngikutin agama itu enak gitu ya. Dapat pahala dan kita merasakan enaknya. Bahkan puasa pun ada ayam bid itu di setiap bulannya disunahkan kita puasa 3 hari itu kan di ayam bid itu kan juga mekanisme supaya mekanisme detox juga jadi sunnah otomatis kita dapat pahala saya dapat pahala seperti yang disampaikan yang Muna tadi yang zakat tadi sedekah tadi yang Muna diperbanyak itu juga ada penelitian itu riset ya jadi kalau memberikan relawan jadi di luar negeri saya lupa di Amerika kalau misal itu orang itu ngasih uang ke relawan gitu nah jadi beberapa orangnya nah itu dipasang alat di otaknya itu ternyata hormon bahagianya itu meningkat jadi bahagia jadi ada satisfaction betul satisfying banget bisa membahagiakan orang lain jadi kita juga bahagia iya akan kembali ke diri kita lagi kok semuanya akan kembali ke kita lagi betul makanya why not ayolah gitu ya ngopo rasa-rasa ya kan gitu dapat pahala kemudian keuntungan juga balik ke diri kita sendiri Masya Allah sekali ya Masya Allah dokter ini sebelum lanjut ke ini saya tadi menggarisbawahi tentang ini ya dehidrasi ini cara tips yang tepat ketika kita berpuasa itu mengkonsumsi air putih itu bagaimana nih caranya biar tubuh kita juga enak gitu dalam menjalankan puasa gitu. Ya, betul ya. Jadi prinsip makan tadi sama ya. Prinsip makan itu sama kecuali yang berbeda ketika puasa dan tidak puasa itu berbuka dan sama sahur. Yang berbuka tadi kan seperti yang diajarkan oleh agama juga manis-manis itu saja dulu ya. Dan jarak 30 menit kan sholat dulu terus kemudian makan besar dan itu minumnya tadi minum manis sama makanan ringan yang manis juga bisa itu maksimal 2 gelas ya. Jadi kalau totali kita kan prinsipnya minum itu sehari itu 8 gelas. Nah itu kuncinya 2 Mbak Yuli. 2 buka, 2 makan besar, 2 habis tarawih, terus 2 pas sahur. Nah kemudian kalau makannya sendiri
makannya sendiri itu sesuai dengan isi piringku. Isi piring. Tidak Bukan isi sesuai meja. isi meja. Kalau Bukan. misalnya meja ada kolak dong, kemudian ada macam-macam dong, itu gimana? Ya, pokoknya kalau mau sehat itu Mbak Yuli. Iya, kembali lagi. Sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, Iya. sepertiga lauk dan buah. Lauk sepertiga, seperenam, buahnya seperenam. Jadi gampangannya itu makan itu sayur sama Karbonya. nasi ya, atau karbohidratnya itu sama porsinya, jadi sepertiga. Tapi Nah, selera ini nggak masuk isi piringku dok. Kalau mau sehat ya. Iya tadi yang Maksudnya maksimal yang itu 12 itu kira-kira 2 gelas dan ya tadi gulanya maksimal. Gula maksimal berapa dokter untuk konsumsi dalam sehari ketika puasa itu? Apa? Idealnya konsumsi gula 2 sendok 2 sendok makan. 2 sendok makan. Jadi boleh nih. Boleh. Es teh creamy tapi diukur gulanya. Nggak pakai SKM. Namanya nggak es teh. Makanya bikin paling aman bikin ya. Paling aman. Oke, jadi terus kemudian untuk supaya tidak dehidrasi itu minum yang paling bagus itu kelapa muda. Kelapa Jadi ya, jadi itu yang paling sudah disediakan sama Allah ya. Jadi alami itu. Jadi itu elektrolitnya itu hampir mirip dengan tubuh kita. Elektrolitnya ada di tubuh kita, cairan paling mirip di tubuh kita. paling mirip ya. Jadi Jadi- bisa langsung adaptasi Oke. gitu ya. Es kelapa Oke. muda gitu ya. Oke. Pakai es apa enggak dok? Nah itu beda lagi tuh Ada es, ada sirupnya. Jadi kita dari tadi ngomongin yang Jadi Makanan manis. kayak tadi kelapa muda sama kurma itu sama-sama mengandung kalium tinggi. Nah itu bagus buat jantung. Masya Allah. Buat jantung. Berarti memang kurma, air kelapa muda, boleh lah ya sahabat-sahabat disediakan di rumah ya, OTW untuk persiapan di Ramadan kali ini. Oke, ya Allah, Masya Allah sekali. Ternyata yang enak-enak juga bermanfaat loh ya. Iyalah. kalau kita tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, makanya yuk tetap di Mutiara Hikmah, obrolan singkat, penuh manfaat bersama sahabat Fatayat. Oke, lanjut lagi. Oke, nih kita kembali ke kita lagi ya. Dari tadi kita tuh makanan dulu gitu ya. Nah, sebenarnya boleh nggak Neng, siapa saja sih yang boleh tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Kayaknya kalau kita diiming-iming kayak gini tuh kita pengennya yuk puasa gitu ya. Emang. Tapi siapa saja atau sebab apa saja yang memang kita tidak boleh puasa atau tidak menjalankan ibadah puasa gitu Neng? Ada beberapa kelompok ya yang diperbolehkan untuk tidak puasa dengan catatan pasti ada konsekuensinya, baik berupa qadha ataupun fidyah ataupun dua-duanya. Gitu. Yang pertama ketika ada perempuan yang hamil dan menyusui, ketika dia itu khawatir akan keselamatan anaknya tapi tidak untuk dirinya sendiri, maka jadi maksudnya saya nih, misalkan saya sedang menyusui atau hamil kayak gitu, saya sehat-sehat aja, oke aja kalau mau puasa, tapi ternyata anak yang sedang saya kandung atau yang sedang saya susui ini dalam kondisi yang rentan sehingga mengharuskan saya untuk masuk asupan untuk jadi ASI bagi anak saya itu, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa dengan catatan nanti ketika sudah dikodok dan juga membayar fidyah. Ketika orang itu haid atau nifas, jelas tidak puasa, tapi dia hanya wajib kodok saja. Makanya teman-teman ini kalau misalkan podcast ini sebelum Ramadan kita masih kasih warning ya teman-teman yang belum lunas utang puasanya itu
jangan sampai nyampe ke tahun berikutnya. Soalnya nanti kalau teman-teman kita ini di sini misalkan ada yang universitas kan biasanya panjang ya dong, universitasnya panjang 40 harian ini. dan kadang-kadang kerja Mbak Iwi. Iya. Dalam sebulan misalnya kita nifas di bulan Ramadan nih, berarti full nih. Oh iya, betul. Kita nggak puasa gitu. Makanya kita harus mengkodok. Ketika kodok kita ini nggak nyampe artinya Sampai kita kodok dan juga membayar fidyah. Tapi setelah puasa ini selesai. Iya. Kemudian untuk orang-orang Fidyahnya berapa? fidyahnya itu berupa makanan diberikan kepada fakir miskin. Di Basnas juga memfasilitasi. Jadi kita bisa Menyampaikan ke Basnas. Ketika kita tidak tahu hitungannya, daripada kita salah ke siapa atau kecuali kita sudah tahu saya masih itu untuk fidyah saya itu tidak apa-apa. Ketika misalkan teman-teman kita dilalai suku-suku kabeh bangunin yang andara. Iya. Jadi tetangganya Raffi Ahmad dong. Iya, ada yang miskin kan ya. Juga ada yang miskin. Makanya kita bisa salurkan di lembaga-lembaga resmi. Catatannya resmi. Basnas, Aziznu, itu kan resmi. Jadi jelas peruntukannya, distribusian seharusnya jelas. Kemudian yang selanjutnya yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang sakit yang memang sudah sakitnya ini sudah nemen, sudah banget sampai mungkin harapan untuk subuhnya itu kecil ataupun ketika dia nanti berpuasa justru akan membuat dia lebih parah tidak berdaya lagi ya. Dan juga orang-orang sepuh yang memang sudah sangat butuh sekali asupan gitu kan banyak orang-orang sepuh itu sudah dahannya sudah susah udah gak enak semua gitu apalagi sebuah puasa kan nanti kita akan justru membahayakan fisik. Nah itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa nantinya membayar fidyah saja tanpa membayar. Berarti beda hukum dengan yang hamil dan menyusui ya. Beda kelompok. Jadi tetap ada kelompok yang diperbolehkan. Kemudian Itu berlaku juga untuk lansia yang sudah pikun juga atau gimana? Atau yang sudah pikun itu sudah gugur kewajiban atau masih harus kodok? Jadi puasa itu syarat wajibnya seseorang menjalankan ibadah puasa itu yang pertama adalah Islam, kemudian balik dan berakal. Ini hadut taklif namanya. Tiga ini namanya hadut taklif. Jadi orang disebut mukallaf itu ketika memenuhi tiga kriteria ini. Jadi ini satu kesatuan, nggak boleh satu doang, nggak boleh dua doang, nggak boleh. Tapi harus tiga-tiganya. Islam, balik, kemudian berakal. Ada orang sehat, berakal, dewasa, pinter, tapi non muslim, berarti tidak wajib berpuasa. Ada orang muslim, berakal, pinter, tapi sehari-hari berangkat ke sekolah TK. Berarti dia belum balik, makanya dia belum masuk pada hadut taklif, belum mukallaf. Ada lagi orangnya muslim, sudah balik juga, tapi sudah kenal sopo-sopo, wis tidak tahu, tidak ingatkan diri sendirinya juga sudah tahu, sudah kehilangan akalnya, maka itu juga sudah termasuk tidak berapa itu sudah tidak memenuhi tiga kriteria syarat wajib seseorang menjalankan ibadah puasa yang disebut dengan hadut taklif. Jadi kalau misalkan orang sudah nyuwun sewu, sudah kehilangan sedikit ingatannya, pikun atau apa itu bisa dibilang sudah tidak wajib, kategori tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Karena tiga syarat wajib itu tidak ada. Iya. Suwun yang Muna, jadi kita lebih tercerahkan nggih. Nah, itu dilihat dari perspektif agama secara syariat, siapa saja yang tidak berpuasa. Nah, sekarang saya beralih ke Dokter Ratna nih. Nah, secara medis ada beberapa hal atau siapa saja dalam kondisi yang bagaimana itu menyebabkan
tidak boleh berpuasa atau memang diperbolehkan memang jangan puasa dulu gitu. Itu kondisi yang bagaimana ya dok ya? Kadang kan sebagai apa ya kita orang umum ya, ini boleh nggak ya dengan penyakit seperti ini gitu, misal kayak TB atau diabetes atau apalah itu stroke gitu, seperti itu. Gitu, monggo dokter, kondisi yang bagaimana nih secara medis? Jadi pada prinsipnya tuh banyak riset itu ya, banyak riset yang telah dilakukan kaitannya dengan orang yang sakit ya, tentu kaitannya kalau sehat mah tidak ada masalah. Orang yang sakit, terus kemudian ada yang tadi sampaikan oleh Neng Muna juga, ibu hamil dan ibu menyusui. Prinsipnya itu tidak bisa digeneralisir ya, Neng Muna. Jadi per kasusistis ya, jadi pendekatannya personal. Ya, jadi secara umum sih penyakit yang penyakit apapun itu tidak ada perbedaan antara yang tidak masalah gitu loh Neng, tidak masalah. Nah, hanya saja yang perlu diwaspadai ya pada penderita diabetes. Nah, misalnya diabetes itu yang kalau misalnya terkontrol ya dengan pengobatan dan terapi gizi medisnya, pola makannya sudah terkontrol, tidak masalah. Tetapi ada ketika ini yang perlu, karena tadi kontrol pengaturan gula darah kan besar sekali ketika puasa kan, naik dan turunnya itu ada hormon glukagon dan insulin tadi ya. Jadi kalau misalnya harus konsultasi ini benar sama dokternya, dan dosis obatnya harus sudah sesuai ya, kapan minumnya bagaimana. Nah itu kapan ketika kondisi lebih ke batalnya aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya puasa terus kemudian kapan membatalkan itu, misalnya menderita diabetes itu kalau misalnya sudah lemas, keringat dingin keluar, terus pokoknya lemas banget, nah itu segera ya. Jadi yang lebih bahaya itu kalau hipoglikemi ya. Jadi kalau misalnya itu cepat gitu loh, maksudnya jadi harus jadi amannya ya harus segera minum manis gitu. Jadi ibaratnya minum manis sebelum ke fasilitas kesehatan ya. Hipoglikemi itu gula darah turun gitu dok? Ya rendah. Kalau yang tinggi tadi hiperglikemi. Jadi kalau berarti boleh membatalkan puasanya? Memang harus dibatalkan? Iya terus ya. Karena demi kesehatan ya. Mengancamnya tadi Mbak Yuli, hipoglikemi itu. Jadi terus kemudian yang perlu hati-hati juga ini gagal ginjal, gagal ginjal kronis itu juga. Dan sebenarnya lebih kepada penyakit-penyakit yang akut yang tiba-tiba datang gitu. Ya, jadi yang perlu penanganan. Termasuk sebenarnya sepele itu demam itu ya, demam itu metabolismenya itu meningkat. Metabolisme itu ibaratnya masaknya itu loh Mbak Yuli ya. Kalau pencernaan tadi kan di lambung itu dipecah-pecah aja. Nah, kalau metabolisme itu dikasih enzim apa, dirubah ini dan lain-lain. Nah, itu jadi kalau orang demam itu metabolismenya itu meningkat, dan berarti masaknya itu bakar terus. Nah, sedangkan kalau makanannya nggak ada, jadi kan semakin ini. Makanya kalau demam itu kan cepat kurus toneng. Iya. Sut. Demam dari aja langsung turun kan. Karena tadi sudah nggak doyan makan, ya, nggak doyan makan, terus kemudian masaknya metabolismenya tinggi tadi. Jadi makanya sebisa mungkin kalau anak demam atau apa itu cepat harus masuk. Oke. Ya, terima kasih Bu Dokter Ratna atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sahabat semuanya di rumah, dan juga Neng Muna, terima kasih Neng. Jadi semoga puasa Ramadan kita kali ini benar-benar menjadi puasa yang berkualitas untuk dan kita semuanya, dan semoga di bulan Ramadan kali ini kita diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, kemanfaatan. Ya, nanti usai gitu ya, jadi finalnya, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Ya, sahabat-sahabat semua, episode kali ini berakhir. Mutiara Hikmah kali ini semoga sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dari obrolan singkat kali ini. Mutiara Hikmah, obrolan singkat penuh manfaat bersama sahabat Fatayat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.